Gaji guru harus kita tingkatkan. Dan kita harus memprioritaskan SDM, guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Dan semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung, sudah saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ada guru-guru di sini, ada guru di sini atau guru honorer ada. Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. 2 juta rupiah tiap bulan, itu adalah tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak. Tolong dicatat hari ini janji Prabowo, nanti kita akan nutut, akan kita laksanakan. Kenaikan itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Oke, Pak. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat, ya. Sementara itu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Prabowo menjelaskan tidak ingin membohongi rakyat dengan umbar janji politik. Kenaikan itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Oke, Pak. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat, ya. TKN Prabowo Gibran titik 2, 82,9 juta warga baru dapat makan siang susu gratis itu pada tahun 2029. Jadi kalau terpilih Prabowo Gibran itu baru ngasih makan siangnya di ujungnya nanti 5 tahun berikutnya. Wah, ini sih janji yang nggak masuk akal ini ya. Allahu Akbar. Ketua tim komunikasi tim kampanye Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, ini blunder kali ya, harusnya nggak usah diomongin nih. Menyebut pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Namun, sebut Budi Satrio, target itu baru tercapai pada 2029. Jadi harus nahan lapar dulu 5 tahun nih. Aduh. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggaran. Tuh, jadi 2024 ini nyiapin anggaran dulu, diefisiensikan dulu beberapa hal, ditingkatkan dulu penerimaan anggarannya, cari dulu sumber lainnya. Ya. Jadi ini janji yang tak masuk akal. Tapi lihat digembar-gemborkan di mana-mana, di spanduk segala macam. Kan ini namanya pembodohan kalau begitu ya. Ya kan 2024-2029 masih berjalan. Ya cuman perspektif masyarakat yang mungkin akan memilih 02 karena iming-iming makan siang dan susu gratis, itu mereka akan dapatkan setelah Anda dilantik. Anda harusnya paham psikologi massa. Kalau ini namanya nipu. Budi mengatakan Prabowo tidak serta-merta menganggarkan anggaran yang besar pada tahun pertama apabila terpilih menjadi presiden 2024. Makanya jangan sampai terpilih lah. Janjinya aja ngaco kok. Semua akan dilakukan secara bertahap, ada skala prioritas. Makanya jangan dibikin janji dipasang di spanduk-spanduk kalau itu bukan prioritas. Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari BPJS, KIP, KIS, itu tidak benar. Oh, apalagi ada pengalihan, nggak ada pengalihan aja nggak masuk akal. Budi mengatakan program makan siang dan susu gratis adalah salah satu program andalan Prabowo Gibran yang akan memberi dampak yang besar pada masyarakat. Tapi nggak jelas. Tapi nunggu dulu 5 tahun. Ya udah aja nunggu presiden di 2029 nanti. Aduh, kekhawatiran emak-emak tentang konsumsi makan siang dan bergizi anak saat sekolah akan terbantu. Anak-anak juga akan bisa belajar dengan perut yang kenyang.
Perputaran ekonomi rakyat juga meningkat karena rantai pasok program ini berasal dari UMKM. Katanya mau impor 1,5 juta sapi dari luar negeri. Siapa yang diuntungkan? Kalau masalah begini sudah pasti UMKM itu nggak masuk akal juga. Yang jelas itu akan melibatkan pabrik-pabrik besar yang dimiliki oligarki. Ujungnya ke sana lagi. Jangan bodohi rakyat. Gitu ya. Aduh, dan ini part tersedih di film Dirty Vote. Seorang menteri menista agama di forum resmi dan ditertawakan anggotanya. Tadi saya udah bahas Bahlil ya, Menteri Bahlil yang saya kira melecehkan. Ya. Ketika orang berdoa dia malah hahaha, cengengesan dan sebagainya. Padahal ulama besar itu Habib. Dan ini sebetulnya sudah saya tayangkan beberapa bulan yang lalu ya. 1-2 bulan yang lalu lah. Tapi ini diangkat juga di Dirty Vote dan menjadi ramai kembali ketika Zulhas melecehkan, menista agama. Kita dengarkan. Ketika sholat maghrib, Video ini. baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Ini sebenarnya tidak terlalu lucu ya, tapi kita lihat. Kalau sholat maghrib. Ya, kita lihat itu backgroundnya Kementerian Perdagangan. Jadi di acara resmi. Pertama di acara resmi, dia sudah mengabaikan aturan tuh. Menteri nggak boleh kampanye. Kalau kampanye harus izin dulu, cuti dulu. Dan ribet itu urusannya. Nggak, tapi kan mereka abaikan, tabrak saja semua aturan. Satu itu. Yang kedua, dia berbohong. Pasti bohong. Sebagaimanapun orang cintanya pada yang dia sebut Prabowo, saya pastikan, saya yakin dalam sholatnya tidak ada yang kemudian menjadi 2 jari. Bohong ini. Anda sudah sangat merendahkan umat Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini melecehkan. Ajaran agama dia lecehkan. Dibilang waladolin, tidak ada yang mau bilang amin saking cintanya pada Prabowo. Ini Anda sedang bikin joke. Tapi joke-nya sangat tidak lucu. Dan sangat membuat sakit hati umat Islam. Dan ini diangkat di film Dirty Vote kemarin. Walaupun saya sudah bahas juga beberapa bulan yang lalu. Ya, kejadian awal-awal dia melakukan ini. Sekali lagi kita tayangkan. Video ini. Baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Ini sebenarnya tidak. Dikira lucu ya. Ini kok bisa-bisanya nggak viral. Orang pada tutup mata apa gimana? Giliran Ahok, Lina mau kerja aja pada ngamuk. Ini nyata jelas orangnya ngomong bercandain ritual agama kok sepi. Sebetulnya nggak sepi Pak Teguh. Saya sudah ramaikan juga tempo hari. Tapi ya begitulah gitu. Barangkali mereka menggunakan segala cara untuk menutupi ini. Ini sudah jelas penistaan agama, harusnya ditindak loh. Nah, kata Ana. Sumpah ya, begitu dengar dia ngomong gini kok bisa-bisanya, padahal nggak lucu sama sekali. Ini yang komentar yang rata-rata checklist biru ini, bukan orang biasa ini. Itu ketawa karir namanya, tapi sedih sih sholat dimainin. Orang-orang yang dengan posisi lebih tinggi seringkali dianggap sebagai panutan. Apapun yang mereka katakan atau lakukan mempunyai pengaruh besar terhadap tindakan orang-orang. Jadi bijaksana bagi mereka untuk lebih bertanggung jawab. Tapi tidak ada satupun permintaan maaf dari Zulkifli Hasan. Partai Amanat Nasional yang sudah ditinggalkan oleh pendukungnya. Karena pendukungnya beralih ke Partai Umat. Jadi gerbong kosong itu PAN. Ini sempat viral tapi langsung anyep. Ya memang sempat viral. Penistaan agama secara nyata dan real. Ini checklist biru semua. Gue pas nonton kayak langsung apaan sih? Lihatnya miris. Sama sekali nggak lucu. Sebenarnya heran juga kok bisa jadi menteri.
Udah sama sekali nggak lucu. Asli lihat ini lumayan tercengang dalam hati. Aduh. Tadi aku lihat dan parah banget ini agama dijadiin bahan bercandaan. Agama kok dibawa-bawa.